Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam senantiasa perlindungan dan kesehatan. Sekali ini saya akan memberikan sedikit informasi dan edukasi bagaimana cara dan tips dalam mencegah dan memutus penularan virus dari TBC. Agar mempermudah informasi yang saya berikan, saya akan menayangkan video di mana video ini berdurasi kurang lebih 3 menit agar bisa memberikan edukasi kepada. Video ini telah terverifikasi oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Tahukah kamu, satu kali batuk bisa menyebarkan jutaan kuman ke udara. Apalagi kalau batuk dilakukan sembarangan tanpa ditutup, tanpa etika, risikonya makin besar. TBC bisa menular lebih cepat, terutama di tempat tertutup dan penuh orang, seperti angkot, rumah, atau kantor. Padahal, mencegahnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil, etika batuk. Kenapa kita harus waspada saat batuk? Karena setiap kali batuk, kuman TBC bisa ikut keluar dari mulut dan hidung kita. Kuman TBC berukuran sangat kecil, bahkan tidak terlihat oleh mata. Ia bisa melayang di udara selama berjam-jam, terutama di ruangan tertutup yang sirkulasinya buruk. Kalau terhirup orang lain, apalagi yang daya tahan tubuhnya lemah, kuman ini bisa menyebabkan infeksi TBC. Bayangkan satu orang batuk di dalam angkot atau ruang kelas, dan tidak menutup mulut. Orang-orang di sekitarnya bisa ikut terpapar bahkan tanpa mereka sadari. Itulah kenapa batuk sembarangan itu berbahaya dan bisa merugikan banyak orang. Untungnya, mencegah penularan TBC dari batuk itu mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Cukup ikuti etika batuk yang benar berikut ini. Pertama, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Kedua, segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Ketiga, cuci tangan setelah batuk atau bersin. Keempat, kalau kamu batuk terus-menerus selama lebih dari beberapa hari, sebaiknya pakai masker. Etika batuk tanda kita peduli. Peduli dengan kesehatan diri sendiri dan peduli dengan orang lain di sekitar. Kalau kamu batuk terus-menerus lebih dari 2 minggu, apalagi disertai sesak napas atau demam, segera periksa. semakin cepat diperiksa, semakin cepat diobati, dan penularan bisa dicegah. Satu gerakan kecil dari kita bisa menghentikan penyebaran TBC yang besar. Yuk, biasakan etika batuk, dan jadi bagian dari solusi. Terima kasih, dan semoga bermanfaat. Video ini telah terverifikasi oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Provinsi Jawa Tengah. Kalau dengar TBC, yang langsung terbayang pasti batuk lama, sesak napas, dan kerusakan paru-paru. Itu memang benar, tapi ternyata TBC nggak cuma menyerang paru-paru aja. TBC juga bisa menyebar ke organ tubuh lain, dan seringkali gejalanya nggak sejelas batuk. Yuk, kenali lebih dalam. TBC yang menyerang organ selain paru-paru disebut TBC ekstra paru. Artinya, kuman TBC menyebar lewat aliran darah dan menyerang organ-organ lain. Beberapa lokasi umum TBC ekstra paru antara lain: pertama, selaput otak. Bisa menyebabkan gejala seperti sakit kepala hebat dan kejang. Kedua, kelenjar getah bening. Biasanya muncul benjolan di leher. Ketiga, tulang belakang. Menyebabkan nyeri punggung yang lama. Keempat, usus. Bisa bikin perut sakit, diare, bahkan bab berdarah. Kelima, kulit. Bisa muncul luka yang sulit sembuh. Keenam, bahkan organ kelamin atau saluran kemih. Gejalanya sering tidak khas, jadi banyak orang tidak sadar terkena. Akibatnya, diagnosis sering terlambat atau bahkan salah. Selain dari letaknya,
TBC juga dibedakan berdasarkan riwayat pengobatannya. Pertama, pasien baru, belum pernah minum obat TBC sebelumnya. Kedua, putus obat, pernah berhenti minum obat di tengah jalan. Ketiga, kambuh atau gagal pengobatan. Sebelumnya sudah sembuh tapi terkena lagi, atau pengobatannya tidak berhasil. Jenis ini penting diketahui, agar dokter bisa memberikan pengobatan yang tepat. Kenali gejalanya, dan periksa lebih awal, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk sembuh total. Terima kasih, dan semoga bermanfaat.